Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Wiardini Ramadhani dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. So, buat kalian semua, simak videonya baik-baik, tonton sampai habis ya. Nah, sebelum masuk pada materi, perlu kalian ketahui apa itu modul ajar dan kurikulum merdeka. Berikut pengertian dari modul ajar dan kurikulum merdeka. Modul ajar merupakan perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar mempunyai peran utama untuk menopang guru dalam merancang pembelajaran. Pada penyusunan perangkat pembelajaran yang berperan penting adalah guru. Guru diasah kemampuan berpikir untuk dapat berinovasi dalam modul ajar. Oleh karena itu, membuat modul ajar merupakan kompetensi pedagogik guru yang perlu dikembangkan. Hal ini agar teknik mengajar guru di dalam kelas lebih efektif, efisien, dan tidak keluar pembahasan dari indikator pencapaian. Pada dasar struktur kurikulum merupakan bagian paling penting dalam kurikulum itu sendiri, karena agar dapat menganalisis kebutuhan dan menjalankan kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan. Kurikulum Merdeka mengutamakan pengembangan karakter melalui konten pada pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Karakter yang dibentuk yaitu poin-poin penting dalam Pancasila, di antaranya berakhlak mulia, bertakwa, mandiri, berpikir, kritis, dan dapat bergotong royong serta kreatif. Merdeka Belajar merupakan program baru dari Kemendikbud yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim, yang sebelumnya diterapkan oleh PT Cikai di Sekolah Cika. Hakikatnya, transformasi pendidikan melalui kebijakan adanya kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi terbaru untuk mendatangkan SDM unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan kurikulum Merdeka Belajar ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang dasar, menengah, dan atas. Selanjutnya ada cara menyusun modul ajar. Berikut penjelasannya. Dalam membuat modul ajar kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda dengan cara menyusun RPP pada kurikulum 2013. Letak perbedaannya hanya pada penyebutan perangkat pembelajaran saja. Nah, berikut beberapa cara menyusun modul ajar. Di antaranya, yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa serta satuan pendidikan. Kedua, memperhatikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar acuan penyusunan. Ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran. Keempat, menyusun modul ajar berdasarkan unsur komponen yang telah tersedia. Kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Selain cara menyusun modul ajar, ada pula prinsip-prinsip menyusun modul ajar. Berikut penjelasannya. Sebagaimana bahan ajar yang lain, penyusunan modul hendaknya memperhatikan berbagai prinsip yang hendaknya menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, kalimat harus diperhatikan sedemikian rupa, sehingga menjadi komunikatif dan akrab bagi siswa. Penulisan kalimat yang komunika berpengaruh terhadap minat belajar. Terdapat 4 prinsip yang dapat dipakai untuk menyusun bahan ajar. Di antaranya, 1. Prinsip relevansi, yaitu bahan ajar sebaiknya relevan dan memiliki keterkaitan terhadap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. 2. Prinsip konsistensi, yaitu bahan ajar memiliki sifat yang konsisten antara materi bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Ketiga, prinsip kecukupan, yaitu bahan ajar yang diberikan mempunyai kuantitas material yang mencukupi dan memadai dengan tujuan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar.
Yang terakhir, prinsip keterbacaan dan kemenarikan, yaitu bahan ajar memiliki sifat praktis, mudah dibawa, dan mudah dibaca. Selain itu, mudah dipahami oleh peserta didik sehingga dapat menimbulkan dorongan untuk semangat belajar. Selanjutnya yaitu konsep-konsep menyusun modul ajar. Secara umum, langkah-langkah penyusunan modul adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan modul, yaitu merupakan kegiatan menganalisis kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran beserta indikator-indikatornya untuk menentukan pengembangan isi modul. Yang kedua, penyusunan draft. Penyusunan draft modul merupakan proses penyusunan dan perorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau indikator-indikatornya menjadi satu kesatuan yang padu dan sistematis. Yang ketiga, pengembangan modul. Langkah ini merupakan kegiatan utama dalam rangka menjadikan modul secara utuh dan lengkap, berdasarkan draft yang sudah disiapkan sebelumnya. Setiap bagian modul yang telah dirancang dikembangkan secara jelas. Kriteria-kriteria pengembangan modul pun harus diperhatikan dengan baik dengan harapan kualitas modul dapat terpenuhi secara optimal. Yang keempat, validasi. Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan dari seseorang atau beberapa ahli dengan harapan modul itu dapat terpenuhi standar ataupun kualitas tertentu berdasarkan sudut pandang ahli itu sendiri. Yang kelima, uji coba. Uji coba draft modul adalah kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas untuk mengetahui keefektifan dan kebermaknaan bagi peserta didik sebelum modul tersebut digunakan secara umum. Yang terakhir yaitu revisi. Revisi atau perbaikan merupakan proses penyempurnaan modul setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi. Selain konsep menyusun modul ajar yaitu kriteria menyusun modul ajar. Berdasarkan karakteristiknya itu, kriteria modul yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul harus menarik minat dan memotivasi para peserta didik, misalnya dengan memuat ilustrasi yang menarik dan bahasa yang sesuai dengan tingkat kognisi mereka. Yang kedua, modul harus menghindarkan konsep-konsep yang samar-samar dan sudut pandang yang jelas. Yang ketiga, modul harus memperhatikan keutuhan dan keterpaduan materi sehingga peserta dapat memahami dan menerapkannya secara lebih bermakna dan fungsional di dalam kehidupan nyata. Yang keempat, modul harus memberikan kesempatan pada peserta didik yang seluas-luasnya melalui praktik, latihan-latihan, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, berikut adalah beberapa rangkaian materi menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Dari beberapa rangkaian tersebut, dapat kita simpulkan tentang menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar saat ini digunakan oleh sebagian besar satuan pendidikan seluruh jenjang. Salah satu diferensiasi antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah pembuatan modul ajar atau sebelumnya terkenal dengan sebutan RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Point of view modul ajar kurikulum Merdeka adalah terdapat profil pelajar Pancasila dan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan sekolah. Sebelum guru mengembangkan modul ajar, kurikulum merdeka perlu memperhatikan kriterianya, yaitu bersifat esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan, dan kontekstual dan berkesinambungan sesuai fase belajar siswa. Setelah menetapkan kriteria, guru dapat membuat modul ajar sesuai dengan format komponen yang ada, namun dapat dikondisikan sesuai kebutuhan siswa, guru, dan sekolah. Nah, begitu beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.